Sobat SMK, harus disapa balik nih, kan saya sudah nyapa kalian semua. Oh ya bentar, masih ingat kan dengan saya? Pastinya masih lah, masa sih saya dilupain? Tapi untuk kalian yang baru nonton channel ini atau lihat video ini, pastinya kan belum kenal nih, saya itu namanya siapa sih? Perkenalan dulu ya, kan tak kenal maka tak sayang kan? Oke, perkenalkan, nama saya Devi Permatasari, biasa dipanggil Devi. Di sini saya akan menemani kalian di Halo SMK Podcast. Twing. Nah, untuk berbicara masalah podcast kan kita pastinya ngomong-ngomong ya sama narasumber. Dan ini kan masih kosong ya. Dan tak kasih tahu nih buat kalian, kali ini akan kedatangan narasumber yang pastinya akan membuat kalian tertarik untuk menonton pembicaraan kami. Pastinya sudah penasaran kan siapa nih yang akan datang, yang akan menempati kursi ini untuk berbincang dengan saya. Oke, biar nggak lama-lama kita panggil narasumber kita, Bu Nisa. Oke, tepuk tangan dulu ya, harus tepuk tangan dong. Oke, halo. Halo Bu Nisa, aduh cantik banget Bu Nisa. Terima kasih. Oke, Ibu. Gimana? Sudah makan, Bu? Alhamdulillah sudah. Pastinya sudah siap dong, Bu, buat podcast, buat berbincang-bincang masalah yang akan kita bicarakan? Insya Allah bisa. Oke, pastinya kalian penasaran kan, Bu Nisa ini siapa sih, kok kenapa kita undang ke sini gitu ya? Oke, Ya, Bu, perkenalan dulu, nama lengkap. Nah, oke, nama lengkap apalagi nih? Biar langsung. Nama lengkap, terus Ibu ini ngajar di SMK itu guru apa gitu. Terus mungkin dari desa mana gitu. Lengkap ya? Iya, harus lengkap dong, Bu. Oke, perkenalkan, nama saya Nisa Amelia Rosa Pratiwi. Saya apa tadi? Setelah nama? Iya, setelah nama Ibu di sini di SMK menjabat sebagai guru apa? Jadi saya menjabat sebagai guru seni budaya, kemudian juga membersamai dengan mata pelajaran bisnis online ya. Jadi kita sama-sama. Kemudian saya juga mengempu ekstra ekoprint atau motif batik. Oke, dari itu Bu, tinggal satu, dari desa mana ibunya? Jadi saya itu mencar-mencar ya. Oh, mencar-mencar. Ya, jadi saya itu asli Surabaya, tapi saya tinggal lama di Lamongan. Oke, gitu. Berhubung karena ayah saya orang Lamongan, jadi saya ikut tinggal di sini. Seperti itu. Bu, kan terima kasih ya sudah sudah ya, kasih tahu ya, sudah lengkap. Apa kita langsung ke pembahasan aja Bu ya? Pastinya kan para penonton YouTube ini kan sudah penasaran apa yang akan kita bahas di perbincangan kali ini kan Bu ya. Ngomong-ngomong tadi kan Bu Nisa sudah menjabarkan kan tentang biodatanya, dan itu saya dengar tadi kan sebagai mengempus ekoprint ya Bu ya, penanggung jawab ekoprint. Ya. Ngomong-ngomong ya Bu ya, ekoprint itu apa sih Bu? Jadi ekoprint itu adalah teknik membuat motif pada kain. Ya, kain. Mbak Devi sendiri tahu pernah melihat proses pembuatan batik atau printing atau sablon? Kalau batik sudah pernah Bu. Terus? Jadi kalau batik kan ya Bu ya, batik kan itu biasanya di itu ya Bu ya, kayak bukan diukir, apa Bu? Dicanting. Ya, dicanting. Kainnya diukir ya. Kayaknya diukir. Iya, dicanting maksud saya. Apakah ekoprint itu juga dicanting gitu tak Bu? Enggak, jadi perbedaannya dari batik dengan ekoprint itu kalau batik kan dicanting. Kalau ekoprint itu murni dari bahan alami. Oh, dari bahan alami. Dedaunan, akar, kemudian bunga itu. Jadi itu akan dimotif di atas kain. Ya, itu Bu. Tadi kan Samen bilang kan itu pakai kain ya Bu ya. Itu kainnya itu sembarang kain atau ada kain khusus buat ekoprint gitu? Jadi itu kain yang digunakan kain-kain yang
mudah meresap ya, seperti yang mudah kain meresap. katun, kain yang kain belaju seperti kain itu. belaju. Pokoknya yang tipis yang mudah meresap gitu ya Bu ya. Itu Tak kira ini tuh ekoprint itu sama dengan batik gitu loh Bu. bukan dong. Bukan. Tapi kan dimotif gitu ya Bu ya. Bentar, kalau tadi kan saya ganti lah tanya. Sebenarnya Mbak Devi sendiri tahu batik itu tadi kan cuman diukir, diukir, dicanting maksudnya ya. Pernah nggak nyoba? Nggak pernah Bu. Kalau dicanting itu nggak pernah. Saya belum pernah nyoba buat batik gitu. Gitu. Mau nggak kira-kira? Mau nyanting gitu ya? Boleh Bu, boleh. Diajarin Diajarin ini saya. Gitu. Ya Bu. Itu tadi kan dimotif ya Bu ya. Itu motifnya itu terserah atau harus ada kayak harus motif ini gitu. Motifnya kayak gimana Mas? Ya mungkin kayak dibuat binatang. Ya kan ekoprint dari bahan alami tumbuhan ya. Jadi kalau binatang kayaknya saya belum pernah dengar seperti itu. Saya ngarang saya. Gini. Itu kan bukan kan harus tipis ya Bu ya, mudah menyerap. Dan itu kan dari bahan dedaunan ya Bu ya. Itu daun apa saja sih Bu yang bisa dipakai buat ekoprint gitu? Banyak ya, sebenarnya semua daun itu dapat digunakan. Entah itu daun jambu, daun mangga, kemudian ada juga yang biasanya pakai daun jarak. Daun jarak, iya. Pernah dengar ini enggak keres enggak? Keres ya, pernah Bu, pernah makan juga buahnya. Dulu masih kecilnya suka suka manjat-manjat gitu ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Jati Bu, jati? Itu tentu. Jati itu yang favorit karena jati muda itu mengandung pigmen warna ungu. Jadi pasti jadi. Waktu kecil saya tuh sering banget main di sawah. Itu meskipun saya tinggalnya di Surabaya ya. Pasti ada pohon jati lah gitu. Saya selalu mainan itu untuk pewarna-warnaan buat SS gitu. Jadi itu kayak jati itu merupakan salah satu daun favorit buat itu ya, buat ekoprint gitu ya. Karena sudah pasti jadi. Sudah pasti jadi itu karena apa Bu? Dianya itu karena warnanya pekat. Ya. Pigmen warna yang dihasilkan dari daun jati itu bisa pekat. Apalagi jati itu carinya itu susah atau sulit sih Bu dari daun? Nah itu daun jati itu sebenarnya jati untuk di daerah Lamongan itu mudah ya, gampang dibuat. Tapi dicari maksudnya gampang dicari. Tapi kan itu harus musim-musiman. Iya. Itu kalau sekarang kan lagi musim gugur, jadi agak susah cari yang daun-daun mudanya. Gitu Bu. Pastinya kan buat itu kan teknik kayak pembuatannya juga ada ya Bu ya. Terus tekniknya buat ekoprint itu gimana sih Bu? Jadi teknik ekoprint itu ada dua macam. Ada macam. Teknik ponding, ada teknik steam. Ponding itu yang kayak gimana Bu teknik ponding? Teknik ponding itu dengan cara ditumbuk. Daun-daunnya itu ditaruh di atas kain, kemudian ditumbuk. Menggunakan entah itu palu, entah itu ini apa? Ulek. Pokoknya yang buat bisa numbuk gitu ya Bu ya. Jadi biasanya ibu-ibu itu ya kan suka karena ini salah satu favorit kegiatan ibu-ibu juga, anak-anak juga bisa gitu. Kan mudah, sangat mudah, jadi ditumbuk. Terus kalau yang tadi Bu ada dua ya, itu di steam sama steam. Nah kalau steam itu caranya dengan dikukus. Dikukus ya. Dikukus itu kayak gimana Bu? Kan apa langsung dimasukkan lah gimana gitu? Dikukus langsung jadi kue nanti ya? Enggak dong. Jadi ada tekniknya sendiri. Ada tekniknya ketika awalnya kain kain biasa itu. Lebarkan dulu. Harus putih tak Bu kayaknya itu? Sebenarnya karena ini bisa diwarna sendiri, kan banyak ya warna-warna alami. Ada warna merah dari jati, dari kayu secang, kemudian dari kunyit jadi warna kuning, warna coklat dari kayu nangka, dan warna hijau dari pandan atau dari daun mangga, itu semuanya bisa. Jadi kalau ketika kita mau mewarna alami, benar-benar alami backgroundnya maksud saya itu bisa diwarna dari itu. Tapi kalau semuanya kita pakai kain
katun yang yang berwarna itu kita harus pilih warna yang sedikit cerah ya. Sedikit cerah. Karena kalau nggak cerah, kalau hitam atau coklat gelap kan jadi nggak kelihatan. Oh gitu ya Bu ya. Ya misalnya ya Bu ya, itu kan kain ya Bu ya. Kalau buat ekoprint dari kerudung itu bisa Bu? Bisa kan, kita sudah ini sudah produksi ternyata guys. Jadi kawan-kawan SMK Podcast itu harus lihat Instagramnya ya. Di spill di akhir ya Bu ya Instagramnya biar kalian kepo gitu. Sekaligus promosi ya. Ya sekaligus promosi gak apa-apa Bu gitu. Misalnya ya Bu ya, itu kan ini kan pakai cara kukus ya, itu kan kain kerudung ya, misalnya kerudung kita motif motif. Di motif ya itu apa naruhnya itu terserah atau gimana gitu ya Bu. Oke, jadi untuk cara menaruh daunnya, menata daunnya. Jadi sebenarnya sesuai dengan keinginan kita sih. Jadi ada kalau mau warnanya kaca itu nanti bisa dilipat jadi dua kainnya, atau kalau mau dengan yang beda-beda itu langsung ditata aja, kan segitiga tuh, segi empat tuh. Nah itu ditata aja daun-daunnya di situ, ditata yang rapi, yang bagus, kemudian dilapisi lagi sama plastik. Oh, kenapa Bu harus dilapisi sama plastik itu gunanya? Buat apa gitu? Gunanya plastik ini untuk agar tidak keluar warnanya, bleber ke kain yang lainnya. Iya. Jadi kan sudah lapisan pertama ada kain, lapisan kedua ada daun-daunan yang sudah disusun, kemudian ada plastiknya, digulung terus diikat gitu ya Bu ya. Diikatnya itu terserah sembarang diikat atau harus kencang gitu Ibu? Ya harus kencang dong. Kencang juga. Soalnya kalau nggak kencang nanti daunnya bleber. Oh, bleber. Jadi pada saat digulung itu kan semua daun posisinya bisa berubah. Jadi harus pelan-pelan. Terus ini kan dikukus ya Bu ya. Untuk kukusnya itu butuh berapa lama sih Bu buat itu? Untuk hasil yang maksimal biasanya saya sama anak-anak itu mengukusnya 2 jam. Oh lama ya Bu ya, ternyata 2 jam. Ya, hasil yang maksimal. Oh gitu ya, kan setelah kukus 2 jam ya Bu ya, pastinya dikeringkan ya Bu ya. Tapi dikeringkannya itu harus nggak boleh langsung panas. Maksudnya nggak boleh langsung panas itu gimana Bu? Kena sinar matahari, jadi harus diangin-anginkan aja. Oh diangin-anginkan saja. Tujuannya untuk menjaga warna tetap bagus gitu. Warna tetap bagus. Kalau gitu ya Bu, langsung kena matahari kan jadinya pudar. Jadi harus kena angin-angin aja. Gitu ya Bu ya. Misalnya ya Bu ya, buat kayak gitu, misalnya contoh itunya buat di kerudung gitu ya Bu ya. Terus setelah dikukus, setelah melalui proses-proses itu tadi, misalnya kayak gagalnya itu kayak bleber itu kata di warnanya itu bleber gitu Bu. Atau nggak jadi gitu ya. Atau nggak jadi itu kita perbaiki lagi atau gimana gitu. Ya bisa diperbaiki lagi. Bisa. Jadi kan ketika motif itu bleber, otomatis itu kan polos nanti jadinya. Nah, dengan cara apa kita menutupinya? Dengan dikukus lagi. Dikukus lagi itu ditambahi daun atau tidak Bu? Ditambahi daun. Jadi motif-motif yang rusak atau kita tidak puas ya, bukan rusak, tapi kita mengatakannya kita tidak puas dengan hasil yang tadi, karena setiap pembuatan, setiap produksi itu selalu berbeda, nggak bisa langsung sama. Kalau di print itu kan pasti sama ya. Kalau batik masih bisa sama meskipun tulis. Nah kalau ini benar-benar nggak bisa sama, makanya itu harus di gini ya Bu ya. Maaf tadi mau tanya ya Bu ya. Itu kan dari daun ya Bu ya. Itu daunnya itu langsung ditaruh di produk itu tadi atau bisa dikasih apa dulu gitu? Mungkin dikasih apa itu? Biasanya itu kita menggunakan bubuk tunjung atau tawas. Nah, itu zat kimia dari, kalau tawas itu kan alami ya, dari batu ya. Tawas biasanya kita lebih menggunakan tawas karena lebih mudah didapat.
Jadi direndam dulu gitu daunnya Bu ya. Sebenarnya daun sama kainnya harus direndam dulu. Oh, kainnya direndam itu buat apa Bu? Agar maksimal masuk Masuk ke warnanya. itunya juga gitu. Terus tadi kan pas gagal itu ya Bu ya, mungkin tadi kan jenengan bilang itu dikukus lagi ya. Lah itu ditambahi atau mungkin tambahi apa gitu, nggak ditambahi apa? Nggak usah gitu. Langsung dikukus gitu aja ya Bu Kukus ya. aja. Oh alah. Pas gitu ya. dibuka jadi pepes. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Masa jadi Ya. pepes, putarin kerudung jadi pepes itu nggak mungkin. Ya. Termasuk jenengan itu mudah nggak sih Bu? Apa buat ekoprint itu? Sebenarnya itu mudah-mudah gampang ya. Oh, mudah-mudah Mudahnya gampang. itu bahan mudah didapat. Ya. Cuman kalau susahnya itu ini hasilnya. Oh, Karena kan hasilnya. kita kadang nggak puas gitu ya. Iya, Jadi iya. yang tadi dibenerin lagi, ditumpuk-tumpuk lagi, sama prosesnya yang lama. Prosesnya juga. Meskipun tidak selama batik kan, kalau Iya. batik harus dilorot dulu, Iya. dicanting lagi, dilorot lagi, kayak gitu kan butuh banyak proses. Gitu. Tapi ini lebih ke perawatan yang ekstra sih. Oh, biar kayak tadi salah satu contohnya biar itu warnanya nggak bleber gitu ya Bu ya. Lebar, nggak luntur karena ini kan pewarna alami, jadi bisa luntur, bisa aja langsung ke ini kayak apa sih bahasa Indonesia bulak gitu. Itu kayak apa ya Bu ya? Kayak Iya, kayak warnanya itu langsung mencoreng gitu ya. Pudar, Pudar ya, pudar. Iya. Bula ya Allah, bula. Tapi itu ya Bu ya, kan dari daun gitu Bu. Itu tahannya itu lama gitu nggak Bu? Lama ketika kita merawatnya itu dengan baik. Seumpamanya ya kita punya kerudung ekoprint, Iya. tapi menjemurnya dengan di bawah sinar matahari langsung. Oh. Terus direndam terlalu lama itu nanti akan membuat luntur. Salah satu Warnanya luntur. ya faktor buat itu Pudar gitu. pudar ya Bu ya. Misalnya dicuci gitu enggak? Ya. Pudar gitu. Enggak. Semua pewarna alami itu kan pasti luntur ya. Iya. Jadi jangan takut. Loh kok luntur nih kayak gini. Iya, Nggak iya, apa-apa iya. sebenarnya itu udah pasti luntur. Nah, untuk mewaspadai itu jadi rendamnya nggak usah lama-lama. Rendamnya nggak usah lama-lama, terus nggak langsung dibawa terik matahari ya Bu Iya. ya, menjemurnya biar awet juga Nah, gitu itu ya. trik untuk perawatannya. Ya Bu, tadi kan ada dua teknik ya Bu ya, Hmm. di ponding sama di steam. Menurut kalau mungkin kan pastinya kan ada perbedaan gitu ya Bu ya. Itu yang lebih efektif buat digunakan di ekoprint itu yang mana gitu? Tergantung sih. Kalau saya lebih suka tumbuk ya. Oh, ditumbuk. Di ponding tadi Ponding. karena itu nggak bergeser. Iya. Terus karena di steam kan harus diikat tadi itu kan, digulung, diikat seperti itu. Jadi harus Iya. berpindah-pindah nanti daunnya. Kalau di ponding kan pasti jadi, maksudnya dengan ketelatenan. Iya, Tapi Bu. ya itu tadi harus Iya, butuh telaten. telaten. Waktunya juga lama ya Bu Waktunya ya. harus lama gitu. Tapi saya lebih suka di ponding. Soalnya kan dari ponding sama steam kan lebih alat-alatnya itu lebih banyak yang steam ya Bu ya. Iya. Soalnya di ponding kan dikasih plastik lagi Bu. Iya. Dikasih Iya. plastik lagi terus ditumbuk gitu Iya, ya Bu ya. gitu. Kalau misalnya warnanya nggak keluar itu gimana Bu? Apanya yang salah Bu? Berarti kalau warnanya ketika diponding ya? Iya, ketika diponding. Ketika diponding warna nggak keluar itu berarti daunnya sudah tidak segar. Oh, harus segar gitu ya Bu daunnya Bu ya. Jadi biasanya ini nih anak-anak Iya. kalau buat nih itu sore mereka cari daun. Wah, ketika ayo kita buat produksi Iya, ekoprint. ekoprint. Besok gitu berarti hari ini sore mereka sudah cari daun, kemudian dimasukkan ke kulkas. Oh, dimasukkan kulkas Iya. biar fresh gitu ya Bu biar biasanya fresh kayak gitu. ini, nggak layu gitu kan. Jadi jenengan itu suka yang diponding gitu Iya, ya saya Bu ya. suka yang diponding. Hasilnya itu lebih lebih maksimal yang diponding gitu juga. Sebenarnya sama-sama maksimal. Sama-sama Sama-sama maksimal. maksimal, hanya saja kalau diponding itu susunannya sesuai dengan hati kita. Tapi ketika di steam itu kita tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Itu Oh, semuanya gitu. sama kayak teknik
teknik memotif kain jumputan. Kain jumputan itu apa lagi Bu? Ya, Saya nggak nggak tahu tahu ya. ya. Kita bahas banyak kain ya. Iya, banyak kain. Ternyata kain itu macamnya beda-beda ya Bu ya. Jadi ada batik, ada jumputan, ada Jumputan. ekoprint gitu. Kadang ini banyak salah sangka nih deh. Salah sangkanya Ya. gimana gitu Bu? Kadang ada yang mengatakan ada batik jumputan. Batik jumputan itu Ada yang bilang batik ekoprint. Padahal batik itu adalah tekniknya untuk mencanting. jadi kayak misalnya nih batik itu batik sendiri, terus Iya. ekoprint ya ekoprint sendiri gitu ya Bu ya. Itu beda-beda tekniknya. Oh gitu ya Bu. Ini kan ya Bu ya, kan tadi kan sudah bahas mulai dari kita bahas buat daunnya gitu ya Bu ya. Tadi kan jenengan sudah bilang daun sama bunga ya Bu ya. Bunga itu bunga terserah bunga apa saja Bu yang Bunga dipakai itu? mawar, bunga yang berwarna bisa. Oh. Bunga sepatu bisa, kemudian bunga yang kuning-kuning. Ya, ya yang kuning itu ya. Oh, Pokoknya yang apa sih? kuning. Nggak Yang tahu. baunya Kenanga. menyengat gitu loh. Bukan. Apa Bu? Daunnya namanya daun kenikir, bunga kenikir. Oh, bunga kenikir. Saya baru dengar kali ini Bu, bunga Oh, kenikir. mungkin tahu itu biasanya bunga tai ayam. Nggak tahu. Nggak Bu. tahu. Oke. Nggak tahu, saya nggak tahu Ini bunga apa tolong ini. di skip ya. Iya. Katakan saja bunga kotoran ayam. Iya, iya, Biasanya iya. bilang gitu. Padahal aromanya tidak seperti itu. Oh, kan iya. Itu bunga kenikir, daun kenikir itu bisa. Iya. Tapi ya Bu ya, selama dengan buat ekoprint itu pernah coba buat yang dari bunga. Untuk selama ini belum ya, belum Oh, saya belum. coba. Tapi sebenarnya pengen Pengen. mencoba dengan mawar. Mawar? Dengan kelopak mawar. Cuman, nah itu karena biasanya kan mawar di sini yang tumbuh Iya. di daerah sekolah itu yang kecil-kecil ya. Kalau nggak beli langsung yang dengan kelopak yang besar-besar yang biasanya dibuat buket bunga, Iya, buket itu bunga itu. kayaknya nggak rekomen. Jadi Kenapa? harusnya yang besar-besar Besar-besar itu yang gitu ya? biasanya buat buket itu. Oh, tapi Itu kalau jarang di sini. masalah dari ya kita buat dari daun sama bunga itu tekniknya itu juga berbeda atau sama gitu Bu? Sama aja. Oh, sama aja gitu ya Bu. Ngomong-ngomong masalah ekoprint itu kan motifnya itu kan unik gitu ya Bu ya, dari daun gitu ya. Teknik pembuatannya itu juga lumayan lama gitu ya. Itu kalau dijual itu pastinya mahal ya Bu ya. Mahal gitu ya. Mahal. Kadang itu ada orang nggak cuman ekoprint ya, Iya. kadang ada produk yang agak nyeleneh sedikit gitu. Barang kayak gini aja kok Iya. mahal kayak gitu. Nah berarti itu bukan target pasarnya. Pasti setiap orang itu punya keinginan sendiri, daya Iya. tarik tersendiri untuk membeli itu. Oh gitu, jadi kan soalnya kadang kayak kan persepsi orang kan beda-beda ya Bu ya, suka atau ini kan selektif ya Bu ya, jadi tergantung dianya suka atau enggak. Ya, betul. Kalau enggak suka kan bukan jadi target ekoprint Iya, tadi bukan gitu target ya. pasarnya. Ya bukan target pasarnya, jadi ekoprint itu mahal Bu ya. Ya mahal, lumayan lah. Lumayan. Bukan mahal banget enggak. Lumayan, soalnya kan juga Lumayan. unik juga ya Bu ya motifnya gitu ya. Silakan dicek di Shopee kalau nggak percaya. Oh iya, Kenapa? silakan cek di Shopee ya. Jangan sebut merek dong. Oh ya Allah iya, keceplosan. skip. Tolong skip ya, tolong skip ya. Oh tadi kan dari kain ya Bu ya. Oke. Itu jenengan tadi kan bilang bisa ini kerudung juga bisa, baju bisa Bu? Bisa. Baju bisa. Bisa dong. Terus topi bisa. Oh bisa. Jadi ini menyinggung tentang ekstra ini ya. Ya Jadi, ekstra. mereka itu ekoprint sudah menjalar ke pembuatan busana. Oh, Jadi busana. mereka ada beberapa anak yang belajar menjahit juga. Jadi kita nggak perlu setelah kain jadi, Iya. kerudung jadi, tapi jadi mereka langsung kan awalnya kita buat kain nih. Iya. Nah itu nggak perlu dibawa ke penjahit lagi. Oh. Tapi anak-anak langsung praktek ke pembuatan bajunya, desain dia, bajunya iya. seperti apa itu akan diajarkan. Soalnya ekoprint itu kan juga tadi sudah saya singgung sedikit Ya. kan motifnya kan unik gitu ya Nah. Bu ya, dari daun gitu ya. Terus tadi kan baju bisa, sepatu bisa nggak Bu sepatu? Bisa. Ada beberapa teman saya yang juga produksi ekoprint itu dia membuatnya di sepatu. Oh pastinya tekniknya pembuatan juga beda pastinya ya Bu ya. Ya
pinter-pinter bagaimana saja sih. Nah, gitu ya Bu ya. pokoknya daunnya nempel. Ya, daunnya nempel gitu. Bu Nisa ini kan tadi kan mengajar ekstra ekoprint ya Bu ya. Ekstra ekoprint ini sudah ada sejak lama kah di SMK atau gimana? Ini baru aja. Oh, baru aja. Baru aja. Kayak baru lahir gitu ya Bu ya. Lahir. Baru Ya, lahir gitu. Ini ekoprint pertama saya kenalkan itu tahun kemarin Ya. di anak-anak. Awalnya ini bukan ekstra, tapi praktek Praktek kewirausahaan. Praktek Jadi kewirausahaan. sekalian, saya kan dulu pernah mengajar di kewirausahaan ya, mata pelajaran kewirausahaan. Kemudian ada bisnis online juga. Jadi mereka langsung saya suruh cari produk seperti apa gitu. Ternyata tidak ada yang menarik. Tidak ada yang Terus menarik. kemudian gitu. saya ajarkan. Ini ada teknik ini. Kalian tinggal bawa kain, plastik, kemudian alat pemukul, Alat bukan pemukul, baseball ya, bisa ulang-ulang gitu ya. bukan baseball. Iya. Jadi seperti itu, jadi mereka langsung buat. Oh, saya suka ini gitu. Kemudian ada beberapa guru lihat, wah, ini bagus sekali gini. Gitu. Akhirnya kita kembangkan lagi. Mungkin ya ada salah satu alasan lain buat Ibu tertarik ngajari anak-anak ekoprint gitu. Karena anak-anak suka. Oh, karena anak-anak suka. Karena anak-anak suka, jadi saya ayo kita buat sama-sama sampai beberapa kali sekolahan minta untuk dibuatkan souvenir dari ekoprint. Souvenir. Oh, bisa dijadikan souvenir juga ya Bu ya. Jadi kerudung, tas, gitu, dompet gitu kan. Iya. Misalnya kayak dibuat tas, tote bag gitu kan di motif itu tadi kan kayak fashion style zaman sekarang ya Bu fashion ya. style, Buat ya. OOTD juga pastinya juga bisa ya Bu ya. Ini Gitu. untuk anak-anak yang tipe-tipe cewek bumi. Tipe cewek bumi sekarang kan lagi kayak cewek Iya. bumi gitu ya Bu ya. Kira-kira Mbak Devi cewek bumi apa cewek mamba nih? Ini cewek seala katanya. Seadanya Cewek. saja gitu ya. Sekarang itu zamannya itu sudah digital semua ya Bu ya. Itu kalau memasarkan itu juga digital semua Bu. Jadi Lewat bisa digital. tadi lewat Instagram kita. Iya, lewat Instagram. Bentar Bu, nanti aja Bu kita spill Instagramnya ya. Jadi yang produksi itu anak-anak sendiri gitu Bu, anak siswa-siswi SMK Indonesia Karanggeneng. Awalnya itu kalau satu kelas ya yang produksi. Satu kelas. Satu kelas mereka produksi, kemudian hasilnya mereka olah sendiri. Iya, olah sendiri. Olah sendiri itu seperti kayak harus produksi apa lagi, beli bahan apa lagi, kemudian nanti hasilnya mereka bagi orang-orang yang ikut itu. Oh, Ikut gitu ya Bu ya. Jadi siswa SMK itu sebenarnya sudah siap ya Ya, untuk sudah siap jadi pembisnis ya, seperti jadi itu. pembisnis, pengusaha gitu ya Bu ya. Karya-karya kreatif mereka itu sudah layak jual lah. Iya. Terus ya Bu ya, itu kan produksi ya Bu ya. Sekarang masih produksi Bu? Masih. Terus dan untuk selama ini sudah produksi apa saja Bu? Sekarang kan baru setahun nih. Iya, baru setahun. Jadi kita produksi kain lembaran seperti Iya. itu, kain katun, kemudian ada kerudung, ada topi juga. Oh, ada topi juga. Gitu ya Bu ya. Terus ini ya Bu ya, kan tadi kan masalah produksi dan Ibu tadi kan sudah nyinggung tentang memasarkannya kan secara online gitu ya Bu. Sudah pernah dipasarkan secara offline Bu? Oh, sudah. Contohnya ada beberapa alumni yang tertarik nih. Ada beberapa alumni tertarik, kemudian ada orang luar Ya. dari Kalimantan malah. Waduh, kok jauh banget Bu? Pemesanannya dari Kalimantan. Kok Iya. bisa kenal ekoprint Iya, gitu ya Bu ya? dari mulut ke mulut ternyata itu ada beberapa rekan dari SMK Ya. itu membagikan ini gambar gambar. lewat WA kan. Terus Ya. habis itu, oh cocok nih saya bawa oleh-oleh gitu. Akhirnya dibawa ke Kalimantan. Jauh banget ya Bu ya ke Kalimantan, bisa ke Kalimantan itu. Terus tadi ya Bu ya, ekoprint. Nah, ekoprint itu kan tadi kan baru dikenalkan selama 1 tahun ya. Iya. Dan untuk peminatnya anak-anak itu banyak ya Bu? Sebenarnya anak-anak belum banyak yang minat ya. Banyak yang minat. Tapi beberapa ya ada yang minat. Karena kita menjual produk ini tergantung target pasarnya siapa. Oh, biar gitu. biar orang-orang yang suka itu yang datang
datang ke kita. Kita bukan jemput bola, tapi kan kita nunggu bola. Ya, kita nunggu bola ya Bu ya, kayak gawang gitu nunggu bola. Jadi agak gimana ya, karena belum banyak yang tahu fashion ini gitu. Jadi kalau ada yang sudah tahu, wah ini keren. Iya Bu. Ada berapa yang apa sih? Kok daun-daun kayak gini? Daun-daun. Pasti selama Ibu buat ekoprint ya Bu ya, first impression orang-orang lihat ekoprint ini tuh apa gitu? Kayak first impressionnya seneng ta, terus kayak kaget gitu? Heran sih. Banyak yang heran. Apa sih ini? Heran. Kok motifnya kayak gini? Kayak abstrak-abstrak gimana? Iya, gitu. abstrak-abstrak gimana gitu ya Bu ya. Tapi banyak yang karena keunikan itu ya. Karena keunik itu jadi dibeli. Ada juga yang ketika saya COD, ada yang beli bilang gini. Saya tanya, kenapa sih kok tertarik sama ekoprint? Apa yang membuat kamu suka? Karena nggak ada yang ngembarin. Iya Bu itu ya. salah satunya. Sekarang kan sudah ada banyak ya, kayak misalnya tas gitu kan, motifnya kan juga banyak gitu ya kan. Banyak yang ngembarin. Nah. Kalau ekoprint itu satu kali pembuatan ya satu kali itu. Oh gitu ya Bu. Jadi kan kayak misalnya beli tas itu kan, waduh ini nggak ada yang ngembarin gitu ya Bu ya. Oh gitu. Tapi kan pastinya kan anak-anak ini kan penasaran ya Bu ya, bentuk dari ekoprint itu gimana sih kan. Kita tadi berbincang-bincang mulai dari motifnya dari daun, terus kita kukus, tekniknya bisa dikukus, di ponding, dan pastinya kan anak-anak kan penasaran ekoprint itu bentuknya gimana gitu Bu. Ibu bawa contohnya atau enggak? Itu karena untuk minggu-minggu ini kami belum masih open recruitment ya. Untuk membuat karya ekoprintnya. Nah, ini ada packagingnya aja. Ada packagingnya aja ya Bu ya. Seperti ini. Wah, packagingnya saja sudah menarik ya Bu ya. Ini juga yang desain anak-anak. Oh, yang desain juga anak-anak. Saya tuh hanya menyalurkan dan memberi saran. Kan anak-anak kan tadi kan saya sempat tanya ke Samian itu, kenapa sih anak-anak kok tertarik buat ekoprint gitu kan, katanya suka. Dan untuk Bu Nisa sendiri kenapa kok bisa tertarik ke ekoprint itu gimana Bu? Saya itu tertarik ekoprint karena pertama mudah didapat bahannya. Iya, mudah didapat bahannya. Karena kalau di Lamongan kan cari cantik, cari malam, cari pewarnanya itu agak jauh ya. Harus ke Surabaya dulu, harus ke Sendang. Karena belum ada yang nganter, jadi aduh gitu. Kayaknya anak-anak bakal ribet deh. Mending yang gampang aja dulu. Gitu. Ini ya Bu ya, salah satu packagingnya ekoprint. Tapi kalau boleh di-spill nggak nih? Iya, boleh ya. Jadi kalau mau tahu produknya kayak gimana, penasaran, silakan buka di Instagram kita, Petik Ekoprint. Petik Ekoprint, ingat ya, Petik Ekoprint ya Bu ya. Di sana kan sudah ada gambar-gambarnya ya. Contoh-contohnya juga gitu ya Bu ya. Jadi kalau kalian penasaran nih, tadi kan kita berbincang tentang ekoprint, penasaran tentunya ekoprint itu gimana sih. Kalau kalian tertarik nih, sekalian bisa langsung cek IG Petik Ekoprint aja ya Bu ya. Dan mungkin ini ada yang lihat dari siswa-siswi SMK misalnya tertarik buat ekoprint, kalau langsung dianya mungkin tertarik gitu ya Bu ya. Mungkin bisa diajari, kita ajar langsung ke Bu Nisa langsung ya Bu ya. Aku juga tertarik Bu, besok diajar ya Bu ya. Ya gitu. Kita langsung ketemu aja. Ya, kita kan sudah ketemu ya Bu ya gitu. Jadi ya kalau kalian buat produk itu susah nggak sih? Maksudnya buat produk gimana ini? Ya kayak kita misalnya mau buka usaha gitu ya, bukan pastinya kan sekarang kan sudah zaman digital semua ya Bu ya. Kalau misalnya kayak saya nih mau bikin usaha gitu tapi bingung usahanya itu apa, soalnya kan sudah banyak yang kayak banyak bikin usaha gitu, bikin produknya itu apa gitu ya Bu ya. Proses kreatifnya apa ya? Barang kreatif apa yang bisa dibuat? Sebenarnya banyak ya, kalau kita mau cari ide kreatif yang harus dijual, yang kita ingin jual. Tapi usahakan kita suka dulu. Oh gitu. Jadi semuanya Mbak Devi nih suka sama gambar karikatur, atau suka membuat
Gelas, suka Kayak membuat gini gelas nih. ya. Itu Sen kayak bisa. itu Mbak Devi suka koleksi gelas. Iya. Ketika itu juga Mbak Devi pasti suka menjual. Iya. Juga punya menjual. Aduh, teman-teman aku harus punya ini nih. Iya, Gitu. Jadi kan iya. kamu suka, terus dari situ kamu tumbuh ide kreatif untuk berbisnis kayak gitu. Nah, saya kan awalnya saya biasa aja Biasa, karena biasa. anak-anak suka, jadi oke. Suka. ayo. Iya, iya. Karena semangat anak-anak, jadi saya mewadahi itu semua. Oh, jadi kita buka usaha gitu kan, kita sukai dulu ya, apa Iya. apa yang kita suka gitu ya, Bu Iya. ya. Oh gitu. Dan untuk masalah apa ya, saya kok lupa tadi kan ada sempet mau tanya gini. Gimana, inget-inget dulu? Ya, saya inget-inget dulu nih ya, Bu ya. Tadi kan ini kan peti ekoprint ya, Bu ya. Terus misalnya ini kan bentar. Tadi kan itu ya. Ingat-ingat dulu. Iya, apa ya? Kok lupa Disusun gitu ya, Bu dulu ya? kalimatnya. Disusun Gimana? dulu kalimatnya. Oh, itu yang produksi tadi kan anak-anak ya, Bu ya. Dan itu ini kan ada kelas 1, kelas 11, kelas 12 sama kelas 10, 11 sama 12. Dan itu sama targetnya di anak-anak produksi itu di kelas Kelas mana apa? gitu? Kelas apa? Itu sebenarnya umum ya. Umum. Jadi waktu itu saya mengajarkannya di kelas 2. Kelas 2. Produk pertama. Produk pertama itu kelas 2, kemudian naik kelas 3. naik kelas 3. Maaf. Tahun pertama itu kelas 3. Oh, tahun pertama kelas 3 Kelas gitu. 3, kemudian kelas 2 ikut Iya. saya ajarkan juga. Ini tidak semua sebenarnya. Jadi terkhusus untuk jurusan bisnis aja saya ajarkan. Kemudian untuk kelas 1 ini umum. Jadi Oh. semuanya bisa ikut Ya. membuat. Kalau yang tertarik bisa langsung ke Bu Nisa ikut ya, Bu ya gitu. Gitu. Oh, tadi kan kita ini Bu ya, mulai dari awal tadi kan sudah berbincang ekoprint itu apa, terus teknik pembuatannya, mulai dari memasarkannya sampai bahan yang bahan yang dibuat sampai alat-alatnya itu kan itu ya, Bu ya, sudah kita bincangkan tadi ya. Mungkin dari nanti ya anak-anak sudah lihat ini mungkin tertarik buat ekoprint, bisa langsung samperin di Bu Nisa ya, Bu Oke, ya. boleh sekali. Dan jangan lupa tadi kan apa Bu IG-nya, Bu? Peti ekoprint. Nah, peti ekoprint. Dan ini pastinya sudah nggak penasaran lagi kan IG dari produk yang kita perbincangkan tadi ya, peti ekoprint. Kalian langsung kunjungi, cek di sana. Jangan lupa follow juga ya, Bu ya. Ya, harus follow. Harus Masa follow. cuma dilewatin Iya, aja? masa dilewatin aja gitu. Sudah gini, Bu. Ya. Tadi kan sudah selesai. Bukan selesai sih, Bu. Mulai dari awal kita sudah jelas apa yang kita bicarakan sampai sekarang gitu ya, Bu ya. Dan ini kan pastinya anak-anak ini sudah tahu tadi produknya ekoprint gitu ya, Bu. Dan saya juga berterima kasih sama Bu Nisa sudah menjelaskan tentang ekoprint tadi ya. Dan makasih juga sudah datang menyempatkan waktunya untuk datang ke sini gitu ya. Dadakan lu. Ya, dadakan ya, Bu ya. Tapi sudah itu, Bu ya. Yang kita bincangkan tadi pastinya sudah memberikan manfaat ke anak-anak gitu ya, Bu ya. Sudah Kalau jelas. kurang jelas silakan datang. Ya, langsung datang ke Bu Nisa ya. Pastinya kan banyak yang nggak tahu ya, Bu, ekoprint dan itu ya, Bu ya. Saya dulu juga sempat nggak tahu, terus tahu kok enak gitu ya, Bu ya. Asik gitu. Asik gitu. Pastinya anak-anak juga gitu. Dan ini tadi perbincangan kami sama Bu Nisa ya. Pastinya kalian sudah nggak penasaran lagi kan ekoprint itu apa? Sekarang langsung cek IG kalian gitu. Di sana sudah tertera itu foto produknya ya, Bu ya. Dan itu tadi, oh ya, saya ingatkan lagi bagi kalian yang baru nonton channel ini atau video kami, silakan subscribe tombol di bawah ini ya, yang merah itu loh guys, yang merah. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi kalian biar nggak ketinggalan tentang update terbaru kami. Terus ada juga sosial media kami, ada Instagram yaitu smk.nusa. SMK juga punya TikTok ya, Bu ya. TikToknya apa, Bu? TikTok apa ya? Nusaka. Nusaka gitu. Nusaka apa? SMK Nusa? SMK Nusa. Ya, SMK Nusa. Mulai dari YouTube langsung subscribe, IG langsung follow ya, biar kalian itu tahu SMK itu ada apa aja sih gitu ya, Bu ya. Narsis. Ya, narsis ya. SMK itu narsis. Iya. Ya, sekian dari saya.
besok kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan pastinya akan membawakan atau akan menayangkan video-video yang menarik bagi kalian gitu. Dan jangan lupa subscribe. Sekian dari saya. Saya tutup dulu ya, jangan kangen sama saya. Besok kita jumpa lagi. Saya narsis dulu Bu. Ya, dadah.